Halo Semprators di kasur siapapun kalian berada. Gimana? Apa masih suka kepoin mantan? Kali ini Mbah Legend akan bercerita tentang film bertemakan masa depan yang sangat canggih berjudul Ghost in the Shell yang rilis di tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Scarlett Johansson, salah satu mama muda impian para jombloers di seluruh dunia, dan disutradarai oleh Rupert Sanders. Nggak usah buang-buang waktu lagi. Film dimulai dengan disclaimer di layar yang menjelaskan kalau di masa depan di mana manusia mulai bisa mencangkok tubuhnya dengan pohon durian. Maksud saya mencangkok tubuhnya dengan robot dan meningkatkan kemampuan mereka. Kali ini bukan pemerintah Amerika atau Inggris, tapi pemerintah Jepang yang mendanai sebuah perusahaan bernama Hamka Robotics untuk mengembangkan agen militer dengan mencakokkan otak manusia ke dalam tubuh robot. Lalu terlihat seorang pasien dengan gelang bertuliskan proyek 2571 dibawa ke dalam ruang penelitian. Setelah itu terlihat proses penyatuan otak manusia yang dimasukkan ke dalam tubuh robot. Tubuh robot itu kemudian melalui proses lagi hingga terbentuklah sosok robot wanita mulus bening yang cakepnya bikin saya merinding disco. Robot itu dinamai Mira. Dia mulai bernafas dituntun oleh Dr. Auli di sampingnya. Dr. Auli menanyakan tentang masa lalu Mira. Mira menjawab kalau dia sebelumnya tenggelam. Kapal yang dinaikinya ditenggelamkan oleh teroris. Mira menanyakan kenapa tubuhnya mati rasa. Dr. Auli menjelaskan kalau tubuhnya rusak dan hanya otaknya yang berfungsi. Hamka Robotics membuatkan tubuh baru untuk Mira. Meskipun begitu, ingatan atau jiwa Mira masih ada di dalam tubuh robotnya. Di luar ruangan, Dr. Auli menemui Mr. Carter, pemimpin Hamka Robotics, yang menanyakan apakah proyek Mira berhasil. Dr. Auli menjelaskan kalau proyek kali ini sukses. Mira bisa melakukan apapun dengan otak manusia yang ada di dalam tubuh robotnya, bahkan melebihi artificial intelligence sekalipun. Mira adalah yang pertama. Carter memutuskan Mira akan ditempatkan di Section 9, sebuah divisi militer milik pemerintah. Dr. Auli terlihat keberatan karena Mira bukanlah senjata. Namun Mr. Carter bersikeras menjadikan Mira sebagai senjata dan masa depan Hamka Robotics. 1 tahun pun berlalu. Di luar terlihat pemandangan masa depan yang sangat menakjubkan. Mira yang kini berpangkat mayor berdiri di atas sebuah gedung, berkomunikasi jarak jauh dengan atasan yang bernama Aramaki. Mayor Mira mendeteksi sebuah aliran data yang tidak biasa. Ada hacker yang sedang beroperasi. Ia pun men-scan jaringan keamanan gedung-gedung di sekitarnya. Mayor menemukan kejanggalan di ruang perjamuan delegasi dari Afrika. Di dalam sana terdapat Dr. Osmond sebagai perwakilan dari Hamka Robotics. Lalu datang 6 orang bersenjata mendekati ruang pertemuan itu. Mayor kemudian menghubungi anggota tim yang lain. Karena mereka masih jauh dari TKP, Mayor memutuskan untuk terjun sendiri. Mayor pun membuka jaketnya. Nice. Di dalam ruangan pertemuan Dr. Osmond diserang oleh robot geisha di dekatnya. Buat kalian yang belum tahu, geisha itu artinya perempuan open BO atau bahasa halusnya wanita kencerit. Jadi geisha ini artinya robot kencerit. Dari luar, Mayor melompat dengan tubuh robotnya. Dia memiliki kemampuan tidak terlihat. Di tempat pertemuan, orang-orang bersenjata tadi menembaki setiap orang yang ada di sana. Ternyata mereka semua adalah robot yang dikendalikan oleh seseorang dari luar sana. Orang itu memerintahkan robot geisha untuk meretas data milik Dr. Osmond. Lalu satu persatu robot bersenjata di dalam ruangan itu ditembaki oleh sosok yang tak terlihat. Mereka pun kebingungan. Kemudian muncul Mira yang masuk dengan cara menjebol kaca gedung. Mayor menghabisi mereka. Mayor menembak robot geisha yang sedang meretas Dr. Osmond. Sesaat kemudian tim Section 9 yang lain sampai dan memasuki ruangan. Rekan Mayor yang bernama Batou memeriksa keadaan Mayor. Mayor terluka di bagian tangannya. Mayor kemudian langsung pergi meninggalkan ruangan. Di tempat kediamannya, Mayor melihat lengan robotnya yang terluka. Dia seperti memikirkan sesuatu. Mayor melihat sekilas gambaran kucing yang samar dan menghilang. Mayor lalu menggunakan semacam obat untuk menghilangkan kilasan visual yang kadang muncul di depannya. Mayor kemudian pergi ke markas Section 9 untuk menemui yang lainnya.
Salah satu rekan Mayor yang bernama Togusa menjelaskan bahwa setelah serangan tadi malam ada 3 ilmuwan Hamka yang telah dibunuh di dalam laboratorium mereka. Salah satunya dipukul sampai mati oleh asisten robotnya. Para ilmuwan itu juga mengalami peretasan otak seperti yang dialami oleh Dr. Osmond. Dan kesemua korban itu merupakan ilmuwan senior Hamka seperti Dr. Osmond. Setelah diselidiki, semua pembunuhan itu dilakukan oleh seseorang yang menamai dirinya Kuze. Lalu terlihat rekaman penampakan Kuze. Aramaki memerintahkan Mayor dan Batou memeriksa laporan penelitian yang didapati dari robot Geisha yang menyerang Dr. Osmond sebelumnya. Sebelum berangkat, Aramaki memanggil Mayor dan memperingatkan bahwa yang telah dilakukan sebelumnya sangat berbahaya. Mayor menjawab kalau itu sudah tugasnya. Dia akan memburu Kuze dan membunuhnya karena itu adalah alasan dia diciptakan. Aramaki pun menjelaskan kalau Mayor lebih dari sekedar mesin. Ada jiwa atau roh yang bersemayam di dalam dirinya. Mayor itu spesial. Mayor dan Batou berjalan menuju gedung Hamka Robotics. Di tengah jalan, Batou menyempatkan diri membeli tulang yang kemudian diberikan ke anjing-anjing di jalanan. Ya, mirip kelakuan YouTuber masa kini lah. Di dalam mobil, Batou menanyakan tentang masa lalu Mayor. Mayor menjawab kalau dia tidak ingat pasti tentang masa lalunya, seperti ada kabut tebal yang menghalanginya. Dan lagi-lagi, Mayor melihat kilasan-kilasan visual di jalanan. Sampailah Mayor dan Batou di kantor pusat Hamka Robotics. Di dalamnya, lengan Mayor yang rusak dibetulkan oleh Dr. Auli. Mayor bercerita tentang kilasan-kilasan visual yang sering dia lihat akhir-akhir ini. Dr. Auli menjelaskan kalau itu hanyalah gangguan pada sensor di pikirannya. Setelah lengannya selesai diperbaiki, Mayor dan Batou menuju laboratorium tempat robot Geisha semalam diteliti. Di dalam laboratorium, mereka menemui Dr. Dahlin. Dahlin mengeluh, sangat susah meneliti memori robot Geisha yang terkena luka tembak di kepala. Setidaknya butuh waktu seminggu untuk mendapatkan data yang jelas. Dan untuk mempersingkat waktu, Mayor akan menyelam ke dalam sistem robot Geisha. Awalnya Dr. Dahlin menolak melakukan itu karena dinilai sangat berbahaya. Sistem Mayor akan rentan untuk dibaca, namun Mayor tetap bersikeras akan menyelam ke dalam sistem robot Geisha. Kabel-kabel pun dipasangkan dan Dr. Dahlin memandu proses penyelaman Mayor ke dalam sistem robot Geisha. Di sana Mayor melihat gambaran kejadian tadi malam. Mayor pun memasukinya semakin dalam. Dia seperti berjalan di dalam lorong. Di sana dia melihat Kuze yang sedang meratas robot Geisha. Dan tiba-tiba, Mayor merasa seperti ada yang menariknya. Sistem keamanan Mayor diretas. Dia terlihat seperti tenggelam. Batou terpaksa mencabut kabel di leher Mayor. Saat terbangun, Mayor mengatakan kalau dia sudah mengetahui lokasi Kuze. Malam itu juga, Mayor dan rekan-rekannya merencanakan penggerbekan. Mereka mengaktifkan sistem komunikasi jarak jauh yang tertanam di dalam tubuh mereka. Mayor pun mendekati target di dalam sebuah klub malam. Itu adalah klub malam Yakuza. Panjang banget umurnya Yakuza. Bisa sampai ratusan tahun ke depan. Sedangkan Batou masuk melalui jalan yang lain. Di dalam, Mayor didekati oleh sekelompok orang dan dipaksa memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya tiba-tiba lengan Mayor diborgol. Tidak ada sinyal komunikasi di dalamnya. Di sana Mayor dipaksa untuk mengungkapkan jati dirinya dan disetrum. Di luar terlihat Batou didekati beberapa orang yang menodongkan pistol ke arahnya. Dari jauh, Batou melihat Mayor yang mulai beraksi. Dan dia pun mulai menghajar para Yakuza yang ada di dekatnya. Sempat terjadi baku tembak, namun Batou dan Mayor mampu mengatasinya. Mayor pun masuk ke dalam ruang bawah tanah klub malam. Lagi-lagi, Mayor melihat kilasan visual sebuah gubuk yang terbakar. Di dalamnya, Mayor melihat sosok Kuze. Mayor langsung menimbak sosok itu tanpa ampun. Ternyata itu adalah sebuah hologram, dan di sana terdapat bom yang siap meledak. Mayor pun mendorong Batou untuk menghindar, dan bom meledak menghancurkan tubuh Mayor dan melukai mata Batou. Di dalam markas Hamka Robotics, tubuh Mayor direparasi oleh Dr. Auli. Dr. Auli mendeteksi adanya gangguan visual yang semakin sering dialami oleh Mayor. Mayor menjelaskan
kalau gangguan visual yang dialaminya semakin parah semenjak dia menyelam ke dalam sistem robot Geisha. Dr. Auli yang khawatir melarang Mayor untuk kembali menyelam di dalam sistem robot Geisha karena sangat beresiko. Tubuh Mayor bisa diperbaiki, tetapi tidak dengan pikirannya. Mayor yang selesai diperbaiki menjenguk sahabat sekaligus rekannya Batou. Hamka Robotik merubah mata Batou menjadi mata robot yang bentuknya lucu. Di samping bentuknya yang membagongkan, mata milik Batou memiliki kemampuan night vision dan sinar X. Jadi, dia bisa melihat tembus pandang. Wow, ini sih impian setiap lelaki. Di dalam markas Section 9, Cutter menemui Aramaki. Dia marah karena Mayor adalah aset miliknya yang sangat berharga. Dia tidak suka saat Aramaki mengizinkan Mayor menyelam ke dalam sistem robot Geisha dan terancam diretas. Cutter mengancam akan menutup Section 9. Aramaki kemudian menjawab kalau dia tidak takut akan ancaman Cutter karena atasan Aramaki adalah Perdana Menteri Jepang, bukan Hamka Robotics. Di dalam kediamannya, Dr. Dahlin masih meneliti memori robot Geisha. Di situ, dia menemukan keterkaitan robot Geisha dengan proyek 2571. Tiba-tiba dari belakangnya, muncul Kuze menemuinya. Kuze bertanya apa yang mereka renggut darinya. Dr. Dahlin ketakutan dan menjawab tidak tahu apa maksud dari Kuze. Kuze pun membunuh Dr. Dahlin. Siangnya saat sedang berkendara, Batou dan Mayor diberitahu kalau Dr. Dahlin telah tewas. Mereka berdua pun bergegas menuju TKP. Di dalam lokasi, Mayor menemukan flash disk di tangan Dr. Dahlin. Mayor pun mencoloknya di tabung LPG. Tabung LPG? Apa ya, pokoknya semacam itulah. Setelah dicolok, muncul hologram bertuliskan proyek 2571. Itu adalah berkas yang dicuri Kuze dari Dr. Osmond. Isinya adalah daftar ilmuwan yang menggarap proyek 2571. Dan setelah dilihat lebih jauh, ternyata Dr. Auli termasuk di dalamnya. Mayor memerintahkan untuk melacak lokasi Dr. Auli. Di tempat lain terlihat Kuze mertas dua orang tukang sampah. Mereka berdua kemudian bertikah aneh dan mulai menjalankan truk sampah miliknya. Ternyata mereka diperintahkan Kuze untuk menabrak mobil yang di dalamnya terdapat Dr. Auli. Tak cuma menabrak, dua orang itu mengeluarkan senjata dan mengancam Dr. Auli untuk buka mulut mengenai proyek 2571. Beruntung, tim Section 9 segera berada di lokasi. Mereka terlibat baku tembak dengan dua orang itu. Salah satunya terlihat berlari. Batou dapat melumpuhkan satu orang dan satunya lagi lolos dan terus berlari. Tapi dia tidak sadar kalau Mayor mengikutinya dengan tubuh yang tak terlihat. Mayor melumpuhkan orang itu. Mayor terus menghajar orang itu dan menanyakan siapa itu Kuze. Namun orang yang ditanyainya menjawab tidak tahu. Batou yang datang menghentikan Mayor dan membawa tersangka ke dalam markas Section 9. Di dalam markas, pelaku itu mengaku bernama Lee. Ia mengatakan kalau dia tidak tahu dan tidak ingat semuanya. Lee menjawab kalau saat itu dia sedang menjemput putrinya yang sedang les biola. Mayor kemudian mengatakan kalau berdasarkan penelusuran, Lee tidak punya anak dan istri. Dia tinggal sendirian. Lee terlihat tak terima karena dia merasa punya istri dan anak. Togusa menjelaskan kalau Kuze pasti telah menghapus ingatan Lee dan memasukkan ingatan palsu yang terlihat begitu nyata seperti realita. Lalu tiba-tiba Lee terdiam. Mayor menyadari kalau Lee baru saja diretas oleh Kuze. Mayor pun masuk ke dalam kotak, sementara rekan-rekannya yang lain melacak sinyal milik Kuze. Dan tepat sebelum Kuze memutus koneksinya, tim Section 9 berhasil mendapatkan lokasi Kuze. Malam harinya, tim Section 9 langsung menuju TKP. Saat mereka memasukinya, terlihat orang-orang yang sedang di-upgrade organ tubuhnya dengan organ robot. Terjadi baku tembak di sana. Mayor sendirian masuk ke bagian terdalam gedung. Mayor kembali melihat kilasan visual sebuah gubuk yang terbakar. Dan tiba-tiba dari belakang Mayor diserang oleh sejumlah orang yang menyetrumnya. Mayor pun pingsan. Setelah siuman, Mayor ditawan oleh Kuze. Kuze mencoba menghubungkan Mayor dengan jaringan buatannya. Jaringan itu dia buat agar saat dia mati, nanti rohnya bisa diupload ke sana. Kuze tertarik dengan kode sistem milik Mayor. Kuze tidak pernah merasakannya, tetapi terasa familiar. Kuze mengatakan kalau mereka berdua sama. Kuze menjelaskan bahwa Mayor bukanlah yang pertama menjalani pencakokan otak di dalam tubuh robot. Mayor tercipta dari kegagalan Kuze. Kuze berkata kalau otak dan tubuh robotnya tidak menyatu, jadi dia dianggap gagal oleh Hamka Robotics. Mereka membuang tubuh Kuze dan melanjutkan penelitian hingga terlahirlah Mayor. Mayor menuduh Kuze sebagai seorang pembunuh.
Kuze menjelaskan kalau pihak Hamka Robotics yang memulai. Kuze hanya membela diri. Kuze tidak akan menghentikan aksinya sampai dia diberitahu tentang masa lalunya. Kemudian Kuze melepaskan ikatan Mayor. Mayor yang telah bebas menembak Kuze berkali-kali. Kuze pun tak merasakan apa-apa. Mayor bertanya tentang tato gubuk terbakar di dada Kuze. Kuze menjawab kalau dia tidak ingat, tapi gambaran gubuk terbakar terus ada di benaknya. Kuze memberitahu Mayor untuk tidak memakai obat yang diberikan oleh Hamka Robotik karena obat itu memendam ingatan Mayor. Kuze mengatakan kalau Hamka boleh memiliki tubuh Mayor tetapi tidak dengan rohnya. Beberapa saat kemudian datang Batou bermaksud menolong Mayor. Kuze pun berlari dan Mayor yang kebingungan pergi meninggalkan Batou. Mayor menemui Dr. Auli di kediamannya. Dia bertanya, sebelum dirinya dibuat ada berapa banyak manusia yang dikorbankan untuk penelitian penggabungan otak dan tubuh robot. Dr. Auli yang ketakutan menjawab sekitar 98 kegagalan sebelum lahirnya Mayor. Mayor kemudian bertanya dari mana Hamka Robotik mendapatkan korbannya dan Mayor ingin tahu dirinya berasal dari mana. Dr. Auli menjawab kalau dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Mr. Carter lah yang membawanya. Mayor melanjutkan pertanyaan, apakah ingatan tentang masa lalunya ditenggelamkan oleh teroris adalah nyata? Dr. Auli menjawab, tidak. Ingatan yang ditanamkan kepada Mayor ternyata ingatan palsu agar Mayor memiliki motivasi melawan teroris. Dr. Auli awalnya menolak menghapus ingatan Mayor, namun dia terpaksa melakukan itu semua karena perintah Mr. Carter. Mayor yang marah pergi meninggalkan Dr. Auli. Di luar sana, Aramaki menyuruh Batou mencari Mayor. Di tempat lain, Mayor sedang berada di dasar laut menyelam bersama kawanan ubur-ubur. Saat Mayor naik, di atas perahu sudah ada Batou yang menunggunya. Mayor ganti baju, bermaksud untuk kembali ke Hamka Robotics. Masih ada informasi yang ingin dia ketahui. Di pelabuhan, Mayor menyerahkan diri di hadapan pasukan Hamka Robotics. Mayor pun dibawa ke dalam markas Hamka Robotics. Di sana, dia melihat penampakan memori masa lalunya. Di dalam suatu ruangan, Carter memerintahkan Dr. Auli untuk menyuntik mati Mayor. Awalnya Dr. Auli menolak karena dia bisa menghapus memori Mayor dan memberikan ingatan palsu lagi. Tapi Carter bersikeras ingin Mayor dimatikan. Dan Carter pun menyerahkan cairan berwarna merah untuk disuntik ke dalam tubuh Mayor. Warna merah ya, bukan warna putih. Dr. Auli kemudian mendekati Mayor. Dia pun bersiap menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Mayor. Ternyata itu bukan cairan merah yang diberi oleh Carter. Dr. Auli membiarkan Mayor hidup. Dia melepaskan ikatan Mayor dan memberinya sebuah petunjuk akan masa lalunya. Dr. Auli menyuruh Mayor untuk pergi. Carter yang marah menembak Dr. Auli hingga tewas. Di luar, Mayor berhasil kabur naik motor Honda. Honda apa ya? Yang jelas bukan Honda Supra seperti punya Mbah Legend. Di markas Section 9, Carter melaporkan bahwa Mayor telah membunuh Dr. Auli. Teman-teman Mayor yang lain sontak tidak percaya begitu saja. Carter mengancam akan menutup Section 9. Aramaki menjawab jika Carter membunuh Mayor, dia akan berurusan dengan Section 9. Di tempat lain, Mayor melihat petunjuk yang diberikan oleh Dr. Auli sebelumnya. Itu adalah kartu apartemen nomor 1912. Mayor pun berjalan sesuai dengan petunjuk itu. Di dalam gedung apartemen Avalon, di depan kamar nomor 1912, Mayor disambut oleh seekor kucing. Dari dalam kamar, keluar seorang ibu-ibu yang menyambutnya. Ibu-ibu itu menyuruh Mayor untuk masuk ke dalam apartemen. Mayor memandangi sebuah kamar. Ibu itu berkata, kalau itu adalah kamar putrinya yang bernama Motoko. Dia meninggal 1 tahun yang lalu. Motoko kabur dari rumah karena bertengkar dengan ibunya. Motoko pun tinggal bersama teman-temannya di dalam zona tanpa hukum. Di sana, Motoko dan teman-temannya menulis makalah tentang bagaimana teknologi menghancurkan dunia. Lalu suatu ketika, polisi yang datang mengabarkan kalau Motoko meninggal karena bunuh diri. Ibu itu tidak percaya karena Motoko bukan tipe orang yang mudah putus asa. Ibu itu mengatakan kalau tatapan mata Mayor mirip dengan tatapan mata putrinya. Ibu itu bertanya asal-usul Mayor. Mayor menjawab kalau dia tidak tahu, lalu pergi meninggalkan ibu-ibu itu. Di jalan, Mayor terlihat seperti memikirkan sesuatu. Mayor kemudian menghubungi Aramaki dengan sistem komunikasi jarak jauhnya. Dia memberitahu ulah Carter yang telah membunuh banyak orang untuk penelitian mereka. Kuze adalah salah satunya. Itulah sebabnya Kuze mengincar para ilmuwan Hamka.
Mayor berkata kalau Dr. Auli memiliki semua buktinya. Namun sayang beribu sayang, Aramaki memberitahu kalau Dr. Auli sudah tewas. Di tempat lain, ternyata Cutter membaca percakapan Mayor dan Aramaki. Aramaki memerintahkan semua agent Section 9 untuk mengaktifkan sistem komunikasi yang ditanam di otak mereka. Tak berapa lama, terdengar suara tembakan dari jauh. Pasukan Cutter menembaki Aramaki, namun ternyata Aramaki masih hidup dan berhasil membunuh semua anak buah Cutter. Aramaki memperingatkan tim Section 9 untuk waspada. Mayor berkendara menuju zona tanpa hukum. Dia melihat sebuah gubuk kosong yang sama persis seperti apa yang ada di dalam ingatannya. Mayor pun melihat gambaran memori masa lalunya. Di tempat itu terlihat pasukan Cutter menyeret orang-orang yang ada di dalam gubuk, lalu kemudian membakar gubuk itu. Mayor berjalan masuk ke dalam gubuk. Di sana dia sedang melihat-lihat sekitar, lalu tiba-tiba di sampingnya muncullah Kuze. Mayor mengatakan kalau dia sudah ingat semuanya. Dulu dia dan teman-temannya termasuk Kuze tinggal di gubuk itu. Mereka adalah para remaja yang kabur dari orang tuanya. Mereka berjuang hidup bersama di dalam gubuk. Lalu kemudian Cutter merenggut itu semua. Nama asli Kuze adalah Hideo. Kuze kemudian ingat nama asli Mayor. Dia adalah Motoko. Kuze mengajak Mayor untuk masuk ke dalam jaringan yang dia ciptakan, dan nantinya Kuze ingin membalas semua perbuatan Hamka Robotics. Belum juga Mayor menjawab, terjadi ledakan yang hebat di tempat itu. Mereka berdua pun terlempar. Tubuh Kuze terlihat mengalami kerusakan yang cukup parah dan tak mampu berdiri. Mayor langsung mengangkat tubuh Kuze dan mengamankannya. Sosok yang menyerang mereka adalah robot laba-laba yang digerakkan oleh Cutter. Mayor berlari menghindari serangan robot laba-laba. Mayor mencoba mengalihkan perhatian robot laba-laba. Saat akan menembak Kuze, robot laba-laba menembak Mayor dengan rudal dan terjadi ledakan besar. Cutter lalu mengarahkan robot laba-laba ke arah Kuze. Robot laba-laba itu menangkap Kuze. Dari belakang muncul Mayor melompat ke atas robot laba-laba. Mayor berusaha mencabut mesin utama robot laba-laba. Dia berusaha dengan sangat keras karena sangat berat. Tubuh Mayor sampai robek saking beratnya. Mayor akhirnya mampu mengangkat mesin robot laba-laba meskipun tangannya juga ikut terputus. Robot laba-laba itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kuze mendekati Mayor dengan merangkak dan membujuk Mayor agar ikut dengannya ke dalam jaringan yang sudah dia miliki. Di sana, roh mereka akan tetap abadi. Mayor menolaknya, dia belum siap untuk pergi. Kuze mengatakan kalau dia akan menyertai jiwa Mayor kemanapun dia pergi. Kemudian terlihat sistem Kuze mulai offline, menandakan dia sudah mengunggah memori miliknya ke dalam jaringan yang dia ciptakan. Di atas mereka muncul helikopter anak buah Cutter yang menembaki Mayor dan Kuze. Beruntung di tempat lain ada teman Mayor dari Section 9 menembak helikopter itu hingga jatuh. Batou lalu menghampiri Mayor dan membantunya untuk berdiri. Di dalam markas Cutter, Aramaki mendatangi Cutter. Dia diperintahkan oleh Perdana Menteri Jepang untuk menangkap Cutter karena tuduhan pembunuhan dan kejahatan terhadap negara. Cutter mencoba melawan dengan menembak Aramaki, namun Aramaki berhasil melumpuhkannya. Aramaki pun menembak Cutter dan membunuhnya. Sepertinya Cutter ini lupa kalau Aramaki itu adalah tua-tua keladi. Keesokan harinya, Mayor berdiri di depan makamnya sendiri. Terlihat batu nisan bertuliskan Motoko Kusanagi. Sesaat kemudian Mayor berjalan dan menemui ibunya. Mayor menyuruh ibunya untuk tidak usah ke makam itu lagi. Kemudian terlihat para pasukan Section 9 termasuk Mayor kembali bertugas mengamankan negeri. Film Ghost in the Shell ini membuat kita merenungi tentang baik dan buruknya teknologi bagi kehidupan sehari-hari. Teknologi seperti dua mata pisau yang berseberangan. Jika digunakan untuk pengetahuan dan hiburan, maka dampaknya akan positif. Tetapi, jika digunakan untuk membuka situs perkentuan atau pengencrotan, maka habislah sabun di rumah.